Oke, maaf ya Pak ya. Bismillah. Oke deh. Kasih ya Pak ya. Mau lewat tapi ditutup. Untung ada yang jaga. Bismillahirrahmanirrahim. Ini udah ngerekam belum? Udah. Halo teman-teman semua, selamat pagi. Sekarang jam setengah 2 pagi. Jadi gua nggak bisa tidur dan gua baca-baca katanya kalau misalnya lu riding itu nggak apa-apa. Kalau saat corona gini, kalau lu riding sendiri tidak ada interaksi sama orang, sampai rumah bersih-bersih, it's okay. Jadi karena pikiran gua lagi sumpek banget di rumah, gue lagi banyak pikiran lah karena corona ini, pikiran gue jadi banyak banget. Jadi ya gue pengen riding dan gue ngeliat jalanannya sepi banget, dan gue jadi kepikir untuk bahas topik yang lagi rame banget dibicarakan sekarang adalah bukan razia itu nanti gue bahasnya, razia yang KTP dan Robos. Tapi ini gue bakal ngebahas tentang meningkatnya kriminalitas pada kondisi corona seperti ini. Anjir, itu motor nggak ada lampu. Dan gue nggak tahu kenapa tiba-tiba pengen bahas kriminalitas dan meningkatnya begal, padahal jam setengah 2 kayak gini dan gue keluar malam. Itu karena menurut gue momennya pas aja gitu loh gue bahas. Dan gue kenapa bawa GS dan tidak bawa Keira, karena Keira tuh nggak ada tarikannya sama sekali. Keira tuh lemot. Jadi kalau misalnya auzubillah min zalik kenapa-napa, gue nggak bisa kabur. Dan kalau gue bawa GS ada sedikit intimidasinya gitu loh. Jadi gue lebih tenang sedikit lah kalau di jalan. Bisa gue banyak yang bilang kalau bawa ini kayak motor polisi gitu. Ya udah dah, gue pikir bawa ini aja deh biar aman. Walaupun kalau ngevlog ya asikan gue Keira sebenarnya, lebih kayak asik gue lagi ngevlog gitu loh. Nah jadi gue lagi pengen bahas, gue baca beritanya katanya kriminalitas itu meningkat 300%. Nah yang gue baca, gue terima kabarnya itu 300% meningkat. Hah, serius lu? Ya udah, gue ngecek, ternyata kalau di Indonesia meningkatnya adalah 11% katanya. Tapi ini data yang gue dapat dari beberapa sumbernya gue taruh di deskripsi. Habisnya ini berita baru beberapa hari ini gitu loh. Dan kenapa gue lewat jalanan ini ya? Ini jalanan kan sepi banget. Nah habis itu yang gue baca itu ya mengerikan juga. Jadi pertama meningkatnya begal, habis itu ada tentang napi-napi ini juga dilepasin. Gue bingung kenapa napi-napi itu dilepas. Katanya sih mereka kriminalnya non-violence gitu, jadi bukan kriminalitas yang kekerasan. Nah gue nggak ngerti itu kenapa. Anjrit, serem gila, ada yang bakar sampah tapi gelap gini. Set. Jadi itu ada unsur tersendiri yang saya tidak ketahui. Nah habis itu ya udah gue pikir gue bahas aja buat teman-teman semua. Jadi pasti teman-teman udah pada denger berita ini. Ya kalau kalian memang harus keluar malam, ya kalian hati-hati aja dan usahakan. Kalau sekarang nih, kalau lu keluar malam, gue baca-baca tuh beberapa subscriber gue katanya tuh motornya ada 2 misalnya. Jadi kayak yang satu Matic, yang satu motor kencengnya istilahnya gitulah, 250cc atau GSX nya apa CBR nya lah gitu. Kalau gue bilang untuk sekarang lu pakai motor-motor itu dulu biar lu bisa kabur lah, bisa apa kalau auzubillah bin zalik kenapa-napa ya gitu loh. Sumpah kayak kota mati nih. Habisnya daerah gue udah masuk red zone juga. Jadi bukan red zone PUBG. Jadi udah masuk daerah yang gak aman untuk coronavirus ini. Jadi ya harus hati-hati. Dan kalau lu keluar malam kayak gini udah nggak ada tempat buat ngisi bensin anjrit. Jadi ya lu harus waspada banget. Nah, kembali lagi ke yang tadi, kalian mending pakai motor yang kencangnya sekalian biar kalau ada apa-apa ya kalian bisa kabur. Kenapa gue pakai GS ya, karena emang secara speed di luar biasa amannya gitu loh. Dan untuk bermanuver gue nggak takut. Saat gue pakai Keira, gue sendiri nggak pede bawanya. Nah kalau udah malam kayak gini, waspada, lu spion harus lu pakai cuy. Spion lu harus pakai karena ya yang pertama lu harus perhatiin belakang. Sama kalau lampu merah, gue mungkin agak ngawur ini, tapi kalau memang sepi banget, bener-bener sepi, gak ada orang, bahaya.
kalau bisa terobos deh. Bisa for your own safety bro. Kalau udah buat safety kalian sendiri, mending kalian terobos aja. Kenapa? Kalau lu berhenti tiba-tiba ada yang muncul, gimana? Beda kalau misalnya ada CCTV gitu. Kalau misalnya lampu merah ada CCTV-nya, biasanya rame daerahnya, ya nggak sih? Nah, kayak misalnya daerah sepi kayak gini, lu jangan berhenti buat ngecek HP atau gimana. Lu bayangin, oh shit, gede banget. Lu bayangin gue dapat video. Ini kejadiannya bukan di Indonesia, kejadiannya di luar. Jadi ada orang lagi berhenti, tiba-tiba di samping dia berhenti orang gitu, nembak palanya coy, dar, jatuh, sampingnya ada yang keluar lagi ngambil motornya. Sesimpel itu anjir mereka melakukannya. Jadi wah gila, itu di luar negeri sih, tapi kayak Asia gitu, gue nggak tahu di mana. Gue pikir udahlah for your own safety, hati-hati deh cuy. Nah lihat kayak ini lampu merahnya mana nih? Oh nggak bisa ditutup jalannya. Anjrit, gue udah lama kalau sini udah berubah kayak gini. Oke, kita harus muter. Nggak bisa ke sana lagi. Ini gaplek jadi kayak gini sekarang. Keren gila, jadi gede jalanannya. Gue harus muter balik nih. Oke, gila nggak kelihatan apa-apa anjir. Gimana gue mau muter balik kalau nggak kelihatan apa-apa? Lampunya udah ada. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati. Ah, kelamaan pak. Jadi kayak kondisi jalanan kayak gini deh cuy, lu berhenti, jangan deh, seriusan lah. Gua kayak gini gak berani berhenti. Istilahnya ada telepon penting, gue bakal kalau bisa gue gak berhenti sama sekali deh, serius. Habisnya kondisi kayak gini semua orang nekat cuy. Everybody needs eat, katanya gitu. Everybody needs food, semua orang butuh makan. Tapi saat orang udah butuh makan, orang udah mikirnya nggak normal nih, udah mulai berani edan gitu loh. Jadi gue pikir, wah hati-hati deh. Sama kalau lewat flyover malam-malam, hati-hati cuy, kadang ada yang benang gitu loh. Gila, gue nggak kelihatan apa-apa ini, lampunya nggak ada sama sekali. Anjrit, ini gimana sih? Gimana gue mau ngeliat jalan kalau gini? Gila, gak ada lampu sama sekali. Sekarang baru enakan gara-gara udah masuk ya ke tempat keramaian. Serem. Jadi buat teman-teman yang ride ya kayak gue gini, hati-hati deh. Kalau lu mau ride tuh harus mikir banget. Bisa gimana ya? Gue ini agak bodoh nih gue keluar, tapi ya gue udah sepusing itu gue di rumah. Jadi ya itulah, kalian harus hati-hati, waspada setiap saat. Dan kalau riding, kalau dulu kan tipsnya bareng-bareng, tapi karena corona gini nggak bisa bareng-bareng kan biasanya. Jadi usahakan secepat mungkin di rumah. Itulah pokoknya. Anjir, kenapa sih banyak orang yang nggak pakai lampu? Dan kadang-kadang ada orang yang mancing misalnya di jalan. Jadi lu lagi jalan, tiba-tiba dipancing gitu. Kayak ini nggak jelas. Jadi kayak lu dipancing tiba-tiba, udah lu cabut aja, nggak usah sampai kepancing. Jangan mau berhenti di jalan. Kenapa? Saat mereka udah dapet lu habis cuy. Lu habis seriusan. Mau gimana pun kondisinya, kondisi kayak gini, orang nekat serem cuy, orang nekat serem. Jangan dilawan deh. Mending cabut sampai rumah selamat, ketemu keluarga, ajib deh, daripada membela diri. Udah dah, itu aja tipsnya. Kalau beda kondisinya, kalau udah parah ya bisa gini. Kemarin aja gue diceritain sama om gue, tetangganya ada Arab juga kalau nggak salah. Jadi cewek tiba-tiba dibegal, motornya diambil, tasnya diambil. Tahu nggak jam berapa? Jam 8 malam cuy. Bayangin dibegal jam 8 malam. Gimana kalau udah jam segini gitu kan, 1:30 gitu. Ini waspada setiap saat deh. Angkot kenapa lagi? Gila, dan jalanannya kok makin kacau deh. Jadi itu aja dari gua, sedikit tips aja buat teman-teman semua. Usahakan kalau riding waspadanya lebih dari dulu. Dulu kan sempat waspada begal kan, tapi sekarang waspadanya double cuy. Kenapa? Karena ini udah kondisi udah parah banget. Semua orang bakal nekat senekat-nekatnya gitu.
Kenapa tuh? Oke, itu aja dari gue udah mau riding lagi. We see you in the next. Ntar rame ini. We see you in the next video. Goodbye. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.